Pengendalian hama dan penyakit tanaman sayuran. Pendahuluan. Salah satu masalah dalam membudidayakan tanaman khususnya sayuran, adalah adanya serangan organisme pengganggu tanaman yaitu serangan hama dan penyakit. Beberapa jenis hama potensial yang sering ditemukan pada tanaman sayuran adalah hama perusak daun, gerayak, ulat jengkal dan ulat penggorok daun serta hama perusak buah yaitu lalat buah dan ulat buah. Beberapa jenis penyakit pada tanaman sayuran disebabkan oleh jamur dan hama. Hama penting sayuran. Kutu daun, Aphis gossypi Glover. Tanaman yang diserang atau inang. Hama bersifat polifag, artinya dapat menyerang banyak tanaman, baik tanaman perkebunan, tanaman pangan dan sayuran. Pada tanaman sayuran seperti asparagus, mentimun, terong, tomat, cabai, bayam, papaya, semangka, kacang panjang, katuk, selada dan lain-lain. Gejala serangan. Serangan berat biasanya terjadi pada musim kemarau. Bagian tanaman yang diserang oleh nimfa dan imago biasanya pucuk tanaman dan daun muda. Daun yang diserang akan mengkerut, pucuk mengeriting dan melingkar sehingga pertumbuhan tanaman terhambat atau tanaman kerdil. Hama ini juga mengeluarkan cairan manis seperti madu sehingga menarik datangnya semut yang menyebabkan adanya cendawan jelaga berwarna hitam. Adanya cendawan pada buah dapat menurunkan kualitas buah. Cara pengendalian. Pengendalian dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Mengatur waktu tanam. 2. Pergiliran tanaman. 3. Mengurangi pemupukan N. 4. Penggunaan musuh alami seperti parasitoid. 5. Apelinus gossypi, Timberlake, Lysiphlebus testaceipes, Cresson, Predator Coccinella transversalis dan cendawan entomopatogen. 6. Neozygites freseni, Beveria bassiana. 7. Dengan insektisida kimia yang berbahan aktif antara lain monokrotofos, profenofos, metidation, malation, fosfamiden dan lain-lain secara spot spray pada tunas-tunas yang terserang. Pengendalian dilakukan segera setelah koloni kutu terlihat. 8. Dengan insektisida nabati seperti tembakau, berenuk, Crescentia cujtl, gadung, Dioscorea hispida dens, daun mindi, Melia azedara L, daun srikaya, Anonas squamosa, daun suren, Tunas surenimer, buah, daun picung, Pangium edule. Pengendalian dengan insektisida baik kimia maupun nabati dilakukan setelah populasi hama berada atau di atas ambang kendali agar pembasmiannya tidak berlebihan dan tepat sasaran. Ambang ekonomi kutu lebih besar dari 10% tanaman dijumpai koloni kutu, setiap koloni sekitar 50 ekor kutu. Pada semua tanaman sayuran penggunaan insektisida kimia sebaiknya dihindari. Karena umumnya tanaman sayuran dikonsumsi langsung. Thrips parvis Pinus carni. Tanaman yang diserang atau inang. Hama ini bersifat polifag dengan tanaman inang utama selain cabai yaitu bawang merah, bawang daun dan jenis bawang lainnya, dan tomat. Tanaman inang lain yaitu tembakau, kopi, ubi jalar, waluh, bayam, kentang, kapas, tanaman dari famili Cruciferae, Crotalaria, terong dan kacang-kacangan tetapi tidak dijumpai pada gulma. Gejala serangan. Cara makan thrips yaitu menusuk dan menghisap cairan tanaman. Pada tanaman cabai gejala thrips hampir mirip dengan gejala pada tanaman terong dan kentang. Gejala awal daun bertato dan berwarna keperakan mengkilat, kemudian pada serangan lanjut daun akan berwarna coklat hingga proses metabolisme akan terganggu.
Selanjutnya pada cabai daun akan menjadi keriting atau keriput. Serangan berat pada tanaman cabai dan terong, daun, pucuk serta tunas menggulung ke dalam dan timbul benjolan seperti tumor dan pertumbuhan tanaman terhambat, kerdil bahkan pucuk mati. Mula-mula daun yang terserang memperlihatkan gejala noda berwarna keperakan yang tidak beraturan, akibat adanya luka dari cara makan serangga tersebut. Setelah beberapa waktu, noda keperakan tersebut berubah menjadi coklat tembaga. Daun-daun mengeriting ke atas jika terjadi komplikasi dengan virus. Cara pengendalian. Pengendalian dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Pengendalian secara fisik. Penggunaan mulsa plastik perak maupun plastik transparan biasa. Secara prinsip, penggunaan mulsa ini mampu untuk mengurangi tingkat serangan trips. Penggunaan perangkap rekat dengan kecenderungan warna kuning. Dengan penanaman tanaman penghalang misalnya tanaman jagung. 2. Pengendalian secara hayati. Penggunaan mikroorganisme yaitu Beauveria bassiana dan Verticillium lechani. Penggunaan predator seperti Coccinella transversalis. 3. Pengendalian secara kimia. Pedoman pengendalian secara kimia dilakukan berdasarkan nilai ambang kendali trips. Artinya baru dilakukan aplikasi insektisida bila mana nilai kerusakan total 15% atau kerusakan kanopi tanaman 10-15%. Lalat buah Bactrocerasa. Tanaman yang diserang atau inang. Tanaman yang biasa diserang lalat buah adalah tomat, cabai, pepaya, mentimun, paria, nangka, belimbing, melon, lengkeng dan lain-lain. Gejala serangan. Lalat betina dengan ovipositornya menusuk buah dan meletakkan telurnya dalam lapisan epidermis. Pada waktu menetas, larvanya akan memakan daging buah hingga warna buah menjadi jelek dan tidak dapat dimakan. Biasanya serangan lalat ini diikuti hama lain. Telur kadang diletakkan tidak hanya di dalam buah, tetapi juga pada bunga dan batang. Batang yang terserang akan menjadi bisul, sedangkan buahnya akan menjadi kecil dan berwarna kuning. Gejala serangan pada tanaman cabai. Kulit buahnya menjadi hitam mengeras busuk, buah gugur sebelum waktunya sehingga mengurangi kuantitas dan kualitas hasil produksinya. Cara pengendalian. Pengendalian lalat buah dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Dengan botol atau kotak perangkap yang di dalamnya diletakkan bahan pemikat. Pengendalian lalat buah Bactrocerasa dapat dilakukan dengan menggunakan atraktan atau perangkap menggunakan daun selasih. Daun selasih memiliki beberapa kandungan yang dapat memikat lalat buah dari aroma yang dikeluarkan. Daun selasih 10-20 helai diremas-remas atau dicincang dengan pisau 2-3 cm. Selanjutnya dibungkus kain strimin dimasukkan ke alat perangkap. Alat perangkap bisa menggunakan botol plastik yang diberi air kira-kira sepertiga isi botol. 2. Secara biologi, memanfaatkan musuh alami yaitu parasitoid dan predator. Semut merupakan predator lalat buah. 3. Cara mekanis. Mengumpulkan buah yang busuk atau sudah terserang kemudian dibenamkan ke dalam tanah atau dibakar. 4. Pengasapan. Tujuan pengasapan adalah untuk mengusir lalat buah dari kebun. Pengasapan dilakukan di sekitar pohon dengan membakar serasa atau jerami sampai menjadi bara yang cukup besar. Kemudian bara dimatikan. Pengasapan selama 13 jam dapat mematikan lalat buah yang tidak sempat menghindar.